Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angkasawati dengan NIM J1B018011, Prodi Teknik Pertanian Ganjil 2018, akan mempresentasikan makalah dengan judul Limbah Plastik di Masa Pandemi COVID-19. Nama plastik mewakili ribuan bahan yang berbeda sifat fisik, mekanis, dan kimia. Secara garis besar, plastik dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yakni plastik yang bersifat termoplastik dan bersifat termoset. Termoplastik dapat dibentuk kembali dengan mudah dan diproses menjadi bentuk lain, sedangkan jenis termoset bila telah mengeras tidak dapat digunakan kembali. Plastik yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam bentuk termoplastik. Akibat dari semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya, maka bertambah pula buangan atau limbah yang dihasilkan. Limbah atau buangan yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat sering disebut limbah domestik atau sampah. Limbah tersebut menjadi permasalahan lingkungan karena kuantitas maupun tingkat bahayanya mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya. Selain itu, aktivitas industri yang kian meningkat tidak terlepas dari isu lingkungan. Industri selain menghasilkan produk juga menghasilkan limbah. Dan bila limbah industri ini dibuang langsung ke lingkungan akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik atau rumah tangga yang lebih dikenal sebagai sampah. Yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Jenis limbah pada dasarnya memiliki dua bentuk yang umum, yaitu padat dan cair, dengan 3 prinsip pengolahan dasar teknologi pengolahan limbah. Lonjakan tiba-tiba permintaan untuk menggunakan produk plastik karena pandemi COVID-19 telah meningkatkan polusi plastik. Dia telah mengakibatkan degradasi berbagai habitat dan ekosistem dengan merusak fungsi alam, kualitas air, dan kelestarian lingkungan. Namun, lembaga pemerintah, komunitas ilmiah, dan publik sudah mulai memperhatikan masalah ini. Jadi, kami menggunakan metode korelasi untuk memeriksa hubungan antara populasi terdampak COVID-19 dengan medis sampah plastik atau MPW yang telah mengembangkan model konseptual keterkaitan antara langkah-langkah pencegahan masalah pandemi COVID-19 dan tantangan pengurangan sampah plastik selama dan setelah skenario pandemi. Isu yang muncul di pengelolaan sampah selama dan setelah COVID-19 ditetapkan dengan meninjau literatur, laporan, kebijakan briefing, dan informasi dari situs web tentang COVID-19. Dampak limbah plastik. Di seluruh dunia, miliaran orang telah terpengaruh dan jutaan orang meninggal karena penyakit coronavirus. Ini dengan cepat menjadi tragedi ekonomi dan kemanusiaan paling signifikan dalam hidup kita. Penyakit ini sangat menular, risiko penularan antar manusia sangat besar, dan penyakit ini terutama menyebar melalui kontak dekat dengan orang dan tetesan pernapasan. Sementara situasi yang tidak terkendali telah tercipta selama pandemi COVID-19 di berbagai negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, berbagai negara dan lembaga dan pakar internasional menyarankan penggunaan alat pelindung diri atau APD, misalnya masker wajah, pelindung wajah, sarung tangan, kacamata, dan lain-lainnya, dan menjaga jarak fisik untuk memerangi penyebaran. Dunia telah menghasilkan lebih banyak dari 400 juta ton plastik setiap tahun. Apalagi tiba-tiba maraknya sampah plastik medis akibat pandemi COVID-19 berdampak signifikan dan meningkatkan pencemaran plastik. Menanggapi permintaan APD yang tinggi antara petugas kesehatan, petugas layanan, dan masyarakat umum, produksi masker wajah sekali pakai di China pada Februari 2020 telah melonjak menjadi 116 juta sehari, sekitar 12 kali lipat dari jumlah normal. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyerukan peningkatan 40% dalam output APD yang dapat dibaca. Pengelolaan limbah plastik. Material plastik banyak digunakan karena memiliki kelebihan dalam sifatnya yang ringan, transparan, tahan air, serta harganya yang relatif murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Segala keunggulan ini membuat plastik digemari dan banyak digunakan dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia. Akibatnya jumlah produk plastik yang akan menjadi sampah pun terus bertambah.
Limbah plastik yang umum ditemukan di tempat pembuangan sampah antara lain botol minuman dan deterjen yang termasuk jenis PET dan kantong plastik. Jumlah kantong plastik di TPA terus menumpuk karena tidak terlalu diminati karena memiliki nilai jual yang rendah. Kantong-kantong plastik ini tidak mudah terurai sehingga hanya akan terus menumpuk dan bertambah di TPA sampai 1000 tahun ke depan. Oleh karena itu diperlukannya suatu solusi tepat yang bukan hanya mengurangi penggunaan kantong plastik karena selama masih diizinkan untuk digunakan maka kantong plastik itu akan terus ada dan bertambah. Limbah kantong plastik yang menumpuk di TPA dapat menjadi peluang dan jika diolah dengan benar dapat menjadi sumber daya. Pengembangan proses pengolahan kantong plastik dilakukan melalui eksperimentasi untuk membuka peluang pemanfaatan kantong plastik dengan penerapan teknologi sederhana, murah, dan nyata. Eksperimen juga mencakup eksplorasi sifat dan karakteristik kantong plastik yang unik untuk diaplikasikan menjadi produk bernilai tinggi sehingga dapat menaikkan nilai dari limbah kantong plastik. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.